Pemirsa, kasus sengketa tanah terjadi di Jawa Timur, tepatnya di kawasan Trawas, Mojokerto, dan ini ada 9.000 lebih meter persegi tanah yang dimiliki oleh Jonko Pranoto. Ini digugat dan herannya di sini tanah ini sudah memiliki sertifikat SHM. Lalu bagaimana sebenarnya latar belakang dan bagaimana keputusan dari pengadilan sehingga membuat kita mungkin yang nanti sudah memiliki aset dengan legalitas SHM, jangan-jangan kita belum bisa tidur nyenyak karena memang bisa digugat dan bahkan bisa jadi kalah di pengadilan. Tapi di kasus ini saya langsung aja ingin membahas bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Pak Jonko Pranoto sendiri yang sudah hadir. Pak Jonko, terima kasih sudah hadir. Ada juga didampingi oleh Pak Susanto sebagai masyarakat setempat. Pak Susanto, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, dan tentunya ada Prof. Sunarno Edi Wibowo. Prof. Bowo, terima kasih sudah hadir bersama kami di Update Jatim, Prof. Iya, alhamdulillah, amin, sehat Nanti selalu. memberikan wawasan juga terkait dengan sengketa ini. Saya ke Pak Jonko dulu tentunya. 9.460 meter persegi, Pak. Betul. Di Trawas. Trawas. Kita kalau tahu Trawas sekarang lagi naik daun gitu ya. Sebenarnya aset tanah sedemikian besar ini menjadi sesuatu yang penting. Tapi ternyata SHM yang sudah ada legalitasnya sejak tahun 1997. 1997 sudah ada SHM-nya, Ya. tapi ternyata di tahun ini menjadi masalah hukum. Kronologi singkatnya secara Pak Jonko ini bisa menjelaskan. Ya, saya milik orang aslinya sertifikatnya tahun 97 dimiliki oleh orang tua saya. Dan diwariskan ke saya pada waktu tahun 2022. Dan masalah ini muncul baru-baru ini. Ada orang yang mengklaim bahwa dia yang merasa memiliki tanah ini. Dan menggugat di PT UN. Dan orang ini sebenarnya menurut saya tidak punya kewenangan pemilikan. Dan ya akhirnya saya di PT UN kan, dan PT UN memenangkan mereka. Dan saya naik banding, gitu ceritanya. Oke, apa yang membuat Pak Jonko merasa bahwa yang menggugat ini tidak memiliki kewenangan kepemilikan tersebut? Betul. Saya juga kurang tahu siapa orang ini juga, dan saya tidak pernah ketemu orangnya juga. Pada waktu pengadilan juga tidak pernah muncul orangnya. Oke. Di PS pun tidak pernah muncul sama sekali orang ini. Orang ini yang menggugat atas nama? Tuti. Atas nama Tuti. Apakah sempat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut atau apa gitu Pak, yang mungkin bisa membuat kepercayaan dirinya bahwa tanah ini adalah miliknya? Mungkin ya, saya rasa ya petok itu mungkin. Petok. Itu yang menjadi pertimbangan Mungkin, gitu ya? Ya, petok dan. Baik. Dan ini sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Betul. Pak Jonko sudah sempat mendapatkan putusan dari pengadilan dan sekarang mengajukan banding. Banding. Sejak kapan Pak keputusan pengadilannya ini? Putusan pengadilan itu sejak sekitar 2 minggu yang lalu. Dan di sana keputusannya adalah? Mereka menyarankan BPN untuk membatalkan SHM saya. Padahal menurut BPN, surat-surat saya dengan 53 bukti dari BPN, surat-surat saya ini bersih dan sah menurut hukum. Karena BPN mengeluarkan surat SHM juga dengan berbagai macam checking prosesnya. Iya, betul itu. Dan ini tanah SHM jelas dari BPN. Iya, dan BPN juga menyatakan bahwa ini clear, bersih semua surat-surat saya ini, tidak ada masalah. Oke, dan ini yang menjadi tanda tanya akhirnya gitu ya. Betul. Kok bisa ada keputusan pengadilan seperti ini? Iya. Dan ini menjadi ya kekhawatiran juga akhirnya buat kita semua. Jangan-jangan aset kita nanti juga bisa dimasalahkan oleh orang lain dan legalitasnya juga jadi dipertanyakan. Saya ke Pak Susanto sendiri, Pak Susanto, kalau melihat aset milik Pak Jonko sendiri, sebenarnya yang diketahui dari Pak Susanto, legalitasnya sejauh ini seperti apa? Ya, saya sendiri sebagai masyarakat yang kebetulan menyaksikan sekaligus mengikuti case yang dialami Pak Jonko Pranoto ini ya. Kalau untuk proses legalitas sebetulnya sebelum adanya gugatan di PT UN yang dilayangkan oleh seseorang atas nama Tuti tadi, itu Pak Jonko sendiri sebetulnya sudah terlibat konflik sebetulnya. Ya memang tanah ini betul punya Pak Jonko mulai tahun 1997. Akan tetapi akhir-akhir ini kurang lebih di tahun 2022 tiba-tiba dikuasai atau diambil alih seseorang dengan cara menembok. Oke, jadi ada batasan yang dibangun di sana. Iya, lahan ini tiba-tiba
tembok keliling, tembok besar ya, kurang lebih 2 meteran yang dilakukan oleh seseorang atas nama Antoni Rusli. Orang lain lagi bukan? Orang lain lagi. Nah, kebetulan kan saya juga sempat dipanggil di kepolisian Polres Mojokerto, dimintain keterangan terkait penembakan tersebut kan sempat diingatkan oleh Pak Jonko, jangan ditembok, akan tetapi tetap menghiraukan dan dilanjut sehingga dibobol sama Pak Jonko. Ketika dibobol muncullah sebuah laporan yang dilayangkan oleh seseorang bernama Antoni Rusli dengan alas hak AJB. Nah, yang saya bingung, saya sebagai masyarakat juga bingung di sana. AJB ini diperoleh dari orang yang namanya Rusli tadi dari Kasman. Bukan dari Jonko. Bukan dari Jonko. Saya tanya balik di kepolisian, Kasman ini siapa? Ternyata Kasman ini adalah salah satu ahli waris seseorang yang bernama Haji Munajat. Haji Munajat ini siapa? Ternyata Haji Munajat ini memperoleh tanah tersebut dari seseorang yang bernama Tutik tadi. Oke, jadi ujungnya ke Tutik lagi. Iya, singkat cerita sebetulnya Tutik ini sebelumnya sudah menjual tanah tersebut ke Haji Munajat. Ketika Haji Munajat meninggal, jatuh ke salah satu ahli warisnya atas nama Kasman. Kasman menjual ke Rusli. Nah, tapi yang bikin bingung di sini, tiba-tiba muncul gugatan ke PT UN yang dilayangkan Tutik di tengah-tengah terjadinya konflik antara Pak Jonko dengan Rusli. Oke, baik. Lalu mengadulah ke Prof. Bowo. Prof. Bowo kalau melihat legalitas SHM ini sudah diterbitkan, ada surat dari BPN, lalu digugat gitu dan diproses secara hukum. Prof. Bowo sudah meneliti sejauh mana dan apa yang terjadi dengan penerbitan ini? Apakah memang ada unsur ilegal di sana? Ya, sebetulnya pengadilan tata usaha negara itu harus menghadirkan prinsipalnya. Karena memang sesuai dengan perma. Kenapa menghadirkan selama ini sampai gugatan mulai awal sampai persiapan sampai gugatan sampai PS itu tidak pernah hadir. Siapa sih sebenarnya Tutik dan saudaranya anaknya itu 2 orang sebetulnya nggak pernah dihadirkan. Itu yang menjadi janggal itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara masalah gugatan harus memenuhi 3 unsur. Pertama, unsur subjek hukumnya itu nama. Subjek hukum itu badan atau pribadi harus punya hak kepemilikan. Ya. Kemudian kedua, objeknya. Nah, kalau sudah nggak ada berpindah ke tangan yang lain, berarti ini perlu dipertanyakan tentang subjek hukumnya. Apakah benar? Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Jonko, oleh Pak Susanto, ternyata ada suatu rangkaian sebetulnya. Nah, rangkaian apa? Karena SHM itu adalah mutlak, surat mutlak, bukan petok, bukan kiri dan sebagainya. Nah, kalau sudah mutlak SHM itu, semua itu berbondong-bondong ingin surat tanah itu harus SHM. Nah, oleh karena itu penting. Nah, kalau sampai SHM ini sampai dibatalkan oleh pengadilan, maka masyarakat nanti akan ragu, akan enggan, akan was-was juga apakah ini asli, tidak nanti bisa dibatalkan berapa tahun lagi. Sebetulnya itu perlu adanya memang sudah ada PP 2497 selama 5 tahun berturut-turut tidak ada yang keberatan, maka bisa tidak boleh. Oleh karena itu adalah mutlak. Karena saya tadi disampaikan oleh Pak Jonko mulai terbit 97 sampai berapa tahun, sampai hampir 27 tahun ya, terus 8 tahun kok bisa dibatalkan. Nah, oleh karena itu perlu adanya satu. Untuk hal-hal ini ya saya akan meminta ke pengadilan tinggi tata usaha negara agar membuka ada satu kekurangan bukti. Contohnya yaitu tentang subjek para penggugat tidak pernah dihadirkan. Nah, agar nanti dihadirkan apa benar saudara selaku Tutik dan Anafa ya. Nah, ternyata memang ada pasal 127
Undang-Undang 586 bisa menghadirkan, meskipun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu sebetulnya tidak bisa membuka, tapi harus buka. Ini dan lagi sebetulnya semua sudah minta perlindungan hukum semua supaya untuk memantau tentang masalah-masalah yang sertifikat yang sudah terbit 97 terus dibatalkan dan siapa yang sebetulnya subjek hukumnya. Oleh karena itu penting sekali bagi masyarakat harus memang benar-benar ya, belum tentu ketika mempunyai SHM nanti akan dibatalkan. Ternyata sudah 28 tahun bisa dibatalkan. Ini yang aneh sekali. Ini yang meresahkan itu ya akhirnya ya pemirsa. Karena memang surat yang memang menurut Prof Bowo legalitas tanah ini tertinggi adalah SHM. Tapi ternyata di sini setelah bertahun-tahun malah bisa dipermasalahkan oleh pihak lain. Dan bahkan keputusannya minta untuk dibatalkan. Kami masih akan lanjutkan dialog kami hari ini. Usai jeda kami kembali. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Tanah seluas 9.460 meter persegi di Trawas diperkarakan secara hukum meskipun sudah memiliki sertifikat SHM. Dan saya masih bersama dengan Pak Jonko Pranoto selaku pemilik lahan tersebut. Pak Jonko, dengan keputusan dari PT UN Surabaya yang ini masih terus dilanjutkan dengan banding, sebenarnya keputusannya sebelumnya sempatkah ada penjelasan begitu Pak? Apa yang membuat keputusan itu dikeluarkan oleh PT UN? Mungkin ada yang menguatkan di sana yang mungkin membuat Pak Jonko juga merasa ada yang nggak tepat di sana, ada yang janggal di sana. Ya, saya merasa janggal sekali ya. Kenapa orang yang tidak memiliki lahan tersebut bisa menggugat BPN melalui PT UN? Dan saya sebagai intervensi untuk BPN juga kita merasa bingung semua ini masalah ini. Kenapa bisa mereka memenangkan gitu? Masalah ini. Padahal yang dimiliki Pak Jonko terkait dengan legalitas itu sangat kuat sekali. Bukti di BPN aja dia mengeluarkan 53 bukti untuk mendukung sertifikat ini. Kenapa bisa dikalahkan begitu saja? Dan itu apa namanya SHM saya itu bersih semua, tidak ada gugatan dan apa lain-lainnya. Jadi memang kejanggalan itu menurut Pak Jonko memang sangat terasa begitu, sangat terasa sehingga sekali. Mutlak harus melakukan banding ini. Iya, harus. Baik. Pak Susanto mungkin juga bisa melihat dari proses hukum yang juga diikuti dari mengamati ini. Dengan keputusan PT UN ini apa yang Pak Santo lihat? Ya, kalau saya sih melihatnya sama dengan apa yang dirasakan Pak Jonko juga. Yang sangat janggal sekali memang terkait dengan legal standing ya. Karena pada saat proses persidangan, Pak Jonko sendiri beserta kuasa hukum juga sudah membuktikan semua terkait SHM, kepemilikan Pak Jonko dari warga, BPN semua juga bersih, dan juga sudah dibuktikan untuk legal standingnya bahwa seseorang yang bernama Tuti atau penggugat betul-betul sudah sebetulnya tidak mempunyai kapasitas untuk melayangkan gugatan.
Bahkan pembuktiannya juga dilampirkan AJB atas nama Rusli dan lain-lain. Seharusnya kan valid juga itu. Prof Bowo, kalau melihat keyakinan dari Pak Djonko dengan bukti-bukti yang ada, dengan keputusan PT UN yang akhirnya ya sudahlah, keputusan sudah ada keputusan, upaya hukum masih dilakukan gitu ya, proses banding, akankah ini bisa efektif, Prof? Melihat kekuatan ini sejauh mana peluangnya? Ya, kekuatan ini otomatis kan seharusnya penting sekali ini untuk kedepannya ketika seorang menjadi penggugat itu harus hadir di persidangan. Supaya kalau ia gugat, kalau ia itu tantangan saja, perlu dicocokkan. Oleh karena Pak Djonko hadir sepanjang di persidangan. Tapi dari pengadilan tidak pernah menghadirkan. Ini wajib hukumnya. Ketika sebelum persidangan, ini ada pra kalau di PT UN. Itu kan dicocokkan bagaimana kalau ada sesuatu di mediasi. Tidak ada itu. Nah, dari situlah ada kejanggalan. Nah, kemudian memang sebetulnya ini Pak Djonko juga minta pemantauan juga dari instansi yang terkait sebetulnya. Namun demikian saya sampaikan juga pada Hakim Tinggi agar nanti membuka ketika ada hal ikhwal, ketika bukti yang kurang itu bisa nanti disidang di pengadilan tinggi yang meriksa Hakim Tinggi untuk offline. Ketika kalau online kan nggak samar-samar. Kalau offline ini jelas. Nah, dari situ ini adalah merupakan satu bagian untuk masyarakat, untuk semua penegak hukum, untuk semua apapun yang berhubungan dengan penegak hukum, ya, khususnya seorang pengacara, seorang jaksa, seorang hakim, seorang polisi, itu memang haruslah mencapai sesuatu yang sehubungan dengan integritas itu penting sekali sebetulnya. Nah, dari situ harus dilihat kenapa? Karena sekarang ini adalah merupakan digitalisasi, dari semua itu bisa. Ini adalah awal dari membuka satu persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketika permohonan itu seharusnya harus memang disidang nantinya, baik BPN maupun Pak Djonko maupun dari pihak yang ngatasnamakan tidak pernah datang, yaitu Tutik dan Nahla. Itu tidak pernah datang soalnya. Nah, perlu dipanggil, apakah nanti datang tidak, apakah benar tidak, dia sebagai punya pembuktian, padahal itu sudah beralih ke pihak ketiga. Jadi mutlak sebenarnya yang diharapkan adalah penggugat ini hadir jelas membawa bukti apa saja, dan itu bisa jelas juga untuk Pak Djonko nantinya. Pak Djonko, gitu. ya. Pak Djonko, terakhir Pak, saya masih punya waktu sedikit lagi, harapan dari proses berjalannya hukum ini Pak Djonko, karena proses ini kan juga tentu melelahkan gitu ya. Betul. Apalagi Pak Djonko merasa bahwa bukti-bukti yang dimiliki ini jelas gitu. Betul. Harapannya terhadap proses hukum yang berjalan ini? Ya, saya mengharapkan keadilan untuk masalah saya, dan kita laporkan juga supaya juga jangan sampai merugikan masyarakat yang benar. Itu aja dah. Dan tentu kalau misalnya Pak Djonko memang memiliki bukti yang jelas, legalitas yang jelas, pasti mutlak, lalu kondisinya seperti ini, apa kabar yang lain begitu Pak ya? Tentu menjadi pembelajaran juga nih. Karena legalitas Anda, aset-aset Anda juga mungkin Anda harus cek lagi supaya tidak mengalami kondisi yang sama dengan Pak Djonko. Ini menjadi pembelajaran semua Pak, terutama di Jawa Timur. Pak Djonko, terima kasih, mudah-mudahan proses hukumnya berjalan dengan lancar dan adil tentunya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih Pak Susanto, juga terima kasih sudah hadir, dan Prof Bowo, terima kasih sudah memberikan pencerahan ini, dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami dalam update Jatim. Dialog kali ini juga menjadi penutup untuk update Jatim hari ini. Kita jumpa lagi esok hari jam 10 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Saya Rizal Nugraha pamit undur diri. Sampai jumpa.